Kembali di Kompas Siang, Saudara. Di tengah tingginya gelombang kasus COVID-19 akibat varian Omikron, pemerintah Indonesia bakal melonggarkan aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Selain memperpendek aturan karantina menjadi hanya 3 hari mulai 1 Maret esok, pemerintah juga akan memulai uji coba tanpa karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Bali mulai 14 Maret mendatang. Setelah mendengar masukan dari para pakar dan juga menganalisa data-data yang ada, maka pada 1 Maret mendatang, pemerintah hanya akan memperlakukan karantina 3 hari bagi PPLN yang sudah vaksinasi lengkap dan juga booster. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN yang datang ke Bali dan direncanakan akan berlaku pada tanggal 14 Maret mendatang. Angka kasus COVID-19 harian masih di atas 30.000, tapi sederet pelonggaran untuk para pelaku perjalanan luar negeri segera berlaku. Mulai 1 Maret besok, masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dipangkas hanya 3 hari saja, dari sebelumnya yang berlaku 5 hari. Tapi ketentuan ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah mendapat vaksinasi booster alias dosis ketiga. Selain itu, mulai 14 Maret, pemerintah juga bakal melakukan uji coba penghapusan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk lewat Bali. Tapi fasilitas bebas karantina ini bukan tanpa syarat. Yang pertama, pelaku perjalanan luar negeri yang merupakan wisatawan asing harus memiliki bukti booking hotel selama minimal 4 hari yang sudah dibayar lunas, atau bukti domisili di Bali bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, pelaku perjalanan luar negeri ini juga harus sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 2 dosis atau booster. Yang ketiga, mereka juga harus menjalani entry PCR test atau tes PCR saat masuk ke Indonesia lewat Bali. Setelah di PCR, mereka harus menunggu hasil negatif di dalam kamar hotel. Jika hasil negatif, maka para pelaku perjalanan luar negeri ini bebas beraktivitas dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Namun di hari ketiga, mereka juga harus menjalani tes usap PCR ulang demi keamanan masyarakat. Bali dipilih sebagai tempat uji coba penghapusan masa karantina karena tingkat vaksinasi dosis keduanya sudah tinggi dibanding provinsi lainnya. Entah kebetulan atau tidak, memang kebijakan uji coba penghapusan masa karantina ini dimulai sekitar 1 pekan sebelum balapan MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat bermula pada 20 Maret mendatang. Namun Presiden meminta jumlah penonton MotoGP Mandalika dikurangi. Dan tentunya dari segi jumlah kasus di NTB 3.200 dan bornya adalah 20%, ini di bawah nasional. Nah, arahan Bapak Presiden terkait dengan Mandalika yang semula penontonnya 100.000, maka diturunkan menjadi 60.000 dengan situasi yang ada saat sekarang. Kebijakan pelonggaran untuk wisatawan di Bali ini juga bahkan bisa dimulai lebih cepat jika situasi pandemi membaik pekan depan. Pelonggaran bebas karantina juga bisa diperluas ke daerah lain mulai 1 April jika uji coba di Bali berjalan baik. Selama sepekan terakhir, Kementerian Kesehatan mencatat angka kasus COVID-19 harian memang cenderung melandai. Pekan lalu pada 21 Februari, kasus baru COVID-19 harian berada di angka 34.000. Jumlah kasus terus naik dan mencapai hampir 61.500 pada 23 Februari. Namun perlahan terus menurun hingga nyaris 35.000 kasus baru pada 27 Februari kemarin. Menteri Kesehatan juga optimistis jika target vaksinasi dosis kedua bisa dikebut, Lebaran di tengah pandemi tahun ini akan berbeda dibanding 2 tahun sebelumnya. Beberapa provinsi sudah confirm terjadi penurunan dari jumlah penularan maupun juga positivity rate-nya. Seperti DKI Jakarta, Bali, Banten, Maluku, Papua, NTB, itu sudah mulai menurun. Confirm ya, 3 minggu berturut-turut. Ada juga beberapa provinsi yang sudah mencapai puncaknya. Jadi sudah mulai melandai, sudah seminggu menurun, tapi kita masih menunggu konsistensi penurunannya dalam 2 minggu ke depan.